Di antara teman sekelas Lu Xinran, kecuali Lin Qingfang semua terus memanggang Xiang Yang datang dan pergi, minum dan mengobrol dengan mereka dengan senyum di wajahnya. Sebaliknya, Lu Xinran banyak ditinggalkan, tapi dia tidak marah, tetapi menunjukkan senyum tipis dan menyaksikan Xiang Yang dan teman-teman sekelasnya minum di samping. Guru Xiang benar-benar peminum yang baik. Setelah makan, jumlah anggur yang diminum Xiang Yang bisa dikatakan jumlah semua orang di meja digabungkan, tapi dia masih tidak merasa mabuk sedikit pun, yang membuat orang-orang di meja merasa kagum. Haha, aku tidak punya keterampilan lain, tapi aku lebih baik minum. Xiang Yang berkata dengan bangga. Luar biasa, layak untuk Tuan Xiang ah. Penglihatan Dewi Lu sangat bagus, untuk menemukan pacar yang luar biasa sepertimu. Seorang pria yang sebelumnya memandang rendah Xiang Yang hanya sebagai guru SMA biasa mengacungkan jempol kepada Xiang Yang. Bam! Setelah dia menyelesaikan kata-katanya, Xiang Yang menamparkan meja dengan keras, mengocok piring dan cangkir di atas meja dan memantulkannya. Semua orang terkejut, berpikir bahwa Xiang Yang akan marah, dan mereka semua memandang Xiang Yang dengan gugup, tetapi mereka melihat Xiang Yang berkata dengan keras, kata-katamu salah, Xinran adalah wanita paling sempurna di dunia, mampu bersama Xinran adalah suatu kehormatan yang telah saya kembangkan selama 100 kehidupan, dan saya selalu bangga padanya. Dijepret. Awalnya berpikir bahwa Xiang Yang akan membalas dendam karena diejek sebelumnya, tetapi tiba-tiba Xiang Yang mengatakan kata-kata seperti itu. Setelah semua orang membeku sejenak, mereka meledak dengan tepuk tangan yang menghancurkan bumi. Lu Xinran, di sisi lain, memiliki wajah merah pemalu dan melirik Xiang Yang dengan sedikit rasa malu di hatinya. Pesta melanjutkan, manajer Istana Kaisar datang dari waktu ke waktu untuk melihat, menemukan bahwa anggur di atas meja kurang atau makanannya dingin, segera biarkan orang mengirim anggur dan makanan baru, perhatian layanan, sehingga semua orang kagum, hati senang, tanyakan saja siapa yang bisa membiarkan manajer Istana Kaisar secara pribadi menunggu. Guru Xiang, saya tepat ketika resepsi akan berakhir, Lin Qingfang, yang telah bekerja melawan Xiang Yang sebelumnya, tiba-tiba berkata kepada Xiang Yang, perusahaan saya menghadapi krisis keuangan baru-baru ini, saya ingin tahu apakah Guru Xiang dapat membantu saya. Ah! Xiang Yang memandang Lin Qingfang dengan heran, sangat sulit untuk membayangkan bagaimana mungkin ada orang yang tidak tahu malu di dunia ini, yang dengan sinis menggambarkan dirinya tidak berguna sebelumnya, dan sekarang dia memiliki wajah untuk bertanya, atas bantuannya. Kamu bercanda? Aku hanya seorang guru sekolah menengah biasa, sementara kamu adalah manajer umum sebuah perusahaan perdagangan luar negeri. Kesenjangan status di antara kita sangat besar, bagaimana aku bisa membantumu? Alasan mengapa dia minum dengan orang-orang ini di meja adalah karena dia tidak peduli dengan mereka karena wajah Lu Xinran, sedangkan untuk Lin Qingfang, dia telah menyindirnya secara terang-terangan sebelumnya, dia tidak mungkin membantunya bahkan jika dia lebih dari itu, murah hati. Selain itu, dia benar-benar hanya seorang guru sekolah menengah biasa sekarang, bagaimana dia bisa membantunya? Saya minta maaf kepada Anda, saya hanya berharap Anda bisa memaafkan saya dan membantu saya demi Xinran, oke? Jika perusahaan tidak bisa mendapatkan pinjaman dari bank, itu akan segera gulung tikar, dan saya harus membawa hutang dalam jumlah besar, bagaimana saya bisa hidup? Lin Qingfang berbisik dan tidak bisa menahan air mata. Xiang Yang terdiam, ada orang yang benar-benar tak tahu malu di dunia ini, baru saja mereka sombong, sekarang mereka berpura-pura menyedihkan dan meneteskan air mata, mereka benar-benar akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Maaf, aku benar-benar tidak bisa membantumu. Wajah Xiang Yang masih tersenyum. Mengapa kamu begitu picik? Bukankah hanya karena aku baru saja mengatakan beberapa patah kata tentangmu? Kamu menyimpan dendam dan tidak membantuku? Hanya seorang pria sepertimu. Tanpa banyak hati, kamu memiliki kemampuan tetapi tidak membantu orang lain, apa gunanya bahkan jika kemampuanmu tinggi? Mendengar penolakan Xiang Yang berulang kali, Lin Qingfang segera menjadi kesal, berdiri dan mengutuk beberapa kali sebelum langsung meraih dompetnya dan pergi. Melihat Lin Qingfang pergi, kerumunan membeku, ketika ketua kelas Zhang Lin dengan cepat berkata kepada Xiang Yang, dia benar-benar terlalu banyak. Sayangnya, sebelumnya sebagai teman sekelas tidak tahu bahwa karakternya sangat buruk. Hari ini memanggilnya benar-benar disebut salah, Guru Xiang Yang benar-benar minta maaf. Saya harap Anda tidak keberatan untuk menunjukkan permintaan maaf saya menghukum diri saya sendiri 3 cangkir, pertama bersulang. Kata serangkaian 3 cangkir, ini hanya hal kecil, semua orang melanjutkan.
Siang Yang tersenyum ringan dan terus minum bersama orang banyak. Titik 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 titik. Setelah resepsi, Siang Yang dan Lu Xinran keduanya tidak mengemudi, tetapi berjalan berdampingan di jalan. Lu Xinran tidak minum banyak anggur, tetapi tidak kurang, tetapi wajahnya memerah, membuat wajahnya yang sempurna menambah sentuhan pesona. Aku tidak percaya kapasitas minummu begitu bagus. Satu orang meminum semua orang di meja. Mata Lu Xinran berkedip pada Siang Yang, menghembuskan napas seperti anggrek, dengan sedikit mabuk dan napas beralkohol. Melihat penampilan Lu Xinran yang menawan dan menarik, Siang Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentuh, dan tanpa sadar mengulurkan tangan dan meraih tangan kecil Lu Xinran, yang sedikit terpana dan tidak marah, tetapi membiarkan Siang Yang meraih tangannya. Minum anggur tidak berbeda bagiku dengan minum air matang. Siang Yang memiliki ekspresi puas di wajahnya. Kamu tiup saja, aku lihat kamu tertutup alkohol, kamu tidak bisa menahannya lagi. Lu Xinran, terkikik, dengan mabuk dia berjalan sedikit tidak stabil, berjalan beberapa langkah di depan seluruh orang dengan lembut di pelukan Siang Yang. Nak, ini benar-benar sesuatu. Memegang tubuh menawan di tangannya, Siang Yang bahkan tidak berani menatap Lu Xinran, takut dia mungkin tidak bisa menahan untuk menempatkannya di tempat. Kenapa kamu tidak berani menatapku? Tidak terbayangkan bahwa kepala sekolah yang biasanya mulia dan anggun, permaisuri elit dunia pendidikan, sekarang memandang Siang Yang seperti wanita kecil yang jatuh cinta dengan cemberut ketidakpuasan. Aku tidak melakukannya. Siang Yang melirik Lu Xinran, nak, itu terlalu menggoda, tidak bisa melihat lebih jauh, atau aku harus melakukan kejahatan. Kamu curang. Lu Xinran bersenandung dan berkata, aku tidak menipumu. Tangan Siang Yang kaku memegang Lu Xinran, menatap lurus ke depan, wajah kebenaran, hati diam-diam melafalkan clear heart mantra, sehingga dia tidak akan berubah menjadi iblis. Lu Xinran mengaitkan kedua tangannya di leher Siang Yang, menariknya lebih dekat, menghela napas padanya, dan berkata dengan tertawa, apakah kamu takut padaku? Omong kosong, bagaimana aku bisa takut padamu? Siang Yang marah, jalan ini terlalu sulit dipercaya, dia bertahan dengan pahit, sepenuhnya untuk kebaikannya, dia tidak menghargainya, dan berkata dia takut padanya, tuan kecil di seluruh dunia selama bertahun-tahun, takut pada siapa? Dia tidak lagi menghindari tatapannya, menatap langsung ke arah Lu Xinran, dan menatap langsung ke matanya, seolah melihat hatinya. Hati Lu Xinran bergetar dan merasa bahwa mata Siang Yang penuh dengan mata yang dalam dan mempesona, yang membuatnya merasakan dorongan untuk mencium mata Siang Yang. Faktanya, Lu Xinran, yang berada di tengah-tengah mabuk, bertindak lebih cepat daripada pikirannya, dan tepat saat pikirannya jatuh, kepalanya sudah tak terkendali dekat dengan mata Siang Yang dan dengan lembut menciumnya. Bibir manis dan manis menyentuh matanya, dengan wajah wangi dekat, Siang Yang sedikit membeku, dan kemudian tiba-tiba menjadi marah, beraninya kau menyelinap pada saya, terlalu banyak. Dia merasa bahwa sebagai seorang pria, dia tidak boleh membiarkan seorang wanita menyelinap menyerang dan acuh tak acuh, waktu untuk melawan, waktu untuk menyerang, jadi dia memegang kepala Lu Xinran dengan satu tangan, ciuman sengit dari mulut ke bibir Cherry. Dua orang pertempuran ini dapat dikatakan pusing, sampai waktu mati lemas untuk berpisah, Siang Yang untuk serangan balik mereka sendiri merasa sangat puas, menatap tajam ke arah Lu Xinran, sampel kecil, lihat kamu masih tidak berani menyelinap menyerang tuannya. Mata Lu Xinran hanya mabuk, sekarang tampaknya tiba-tiba sadar, dengan keras mendorong Siang Yang, diam untuk waktu yang lama, berbisik, aku ingin kembali. Bukankah kita sedang dalam perjalanan kembali ke sini? Ngomong-ngomong, di mana rumahmu? Siang Yang bertanya, tidak perlu, aku akan naik taksi sendiri. Setelah Lu Xinran buru-buru berkata, dia langsung menghentikan taksi di pinggir jalan dan masuk ke dalamnya. Wanita ini sudah bangun, tapi dia tidak takut bertemu orang jahat bahkan pada jam selarut ini sendirian. Sayangnya, dia lebih suka mempercayai taksi daripada aku, apakah aku terlihat seperti orang jahat? Siang Yang mengusap wajahnya, ekspresi tak berdaya muncul di wajahnya. Karena aku bilang aku akan mengantarmu pulang, bagaimana aku bisa membiarkanmu menyingkirkanku? Siang Yang bersenandung, tubuhnya bergeser dan langsung menghilang di tempat yang sama. Titik 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 titik. Di Istana Kekaisaran, Bos Xiang Feng sedang duduk di gedung khusus Tianzi nomor 2, memegang setumpuk informasi di tangannya, tepatnya tentang pekerjaan Siang Yang sebagai guru di sekolah menengah No. 1 Tianhai, dia dengan lembut meletakkan informasi di atas meja,
Tatapannya yang dalam menatap malam yang memabukkan di luar jendela dari lantai ke langit-langit. Tuan muda ini benar-benar akan datang ke tempat saya juga. Ini adalah kesempatan saya. Selama saya memuaskan tuan muda ini, saya akan bisa masuk ke dalam keluarga. Xiang Feng, anggota keluarga Xiang, tetapi hanya anggota periferal, statusnya di kota Tianhai tidak kurang dari anggota penting rumah, pemandangannya tidak terbatas, tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia melakukan semua ini agar dapat memasuki bagian dalam keluarga Xiang dan menjadi anggota inti dari keluarga Xiang. Inilah tujuan yang dia perjuangkan. Sekarang, penampilan Xiang yang membiarkan dia melihat harapan. Hanya saja, masalah ini tidak bisa diburu-buru. Tuan muda datang ke Tianhai diam-diam hanya untuk mencegah orang lain mengetahui identitasnya. Jika saya bertindak gegabah, itu akan menjadi bumerang. Ya, harus hati-hati dan hati-hati. Xiang Feng bergumam pelan, mengangkat telepon dan berseru, mulai hari ini dan seterusnya, mintalah seseorang untuk selalu menyiapkan segala sesuatu di ruang Tianxi nomor 1, itu dapat digunakan kapan saja. Kamar nomor 1 surgawi, ini adalah istana kaisar sebagai hotel bintang 7 di antara suite paling mewah, dapat disebut kamar kaisar, karena istana kaisar dibangun, kamar nomor 1 surgawi telah dipesan. Tidak ada yang pindah, bahkan sebagai bos angin Siang hanya dapat tinggal di kamar nomor 2 surgawi, karena kamar nomor 1 surgawi disediakan untuk anggota inti Malu pada keluarga saya, Siang. Bagaimana saya bisa melakukan hal semacam itu? Bagaimana saya harus menghadapinya sekarang? Lu Xinran menutupi wajahnya, hatinya dipenuhi rasa malu, merasa bahwa dia tidak memiliki wajah untuk bertemu dengan Siang yang di masa depan. Jika ada celah di depannya, Lu Xinran pasti akan langsung masuk dan bersembunyi, dan berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Hah? Tidak, ini bukan jalan pulang saya, Tuan, Anda mengemudi ke arah yang salah, kan? Lu Xinran, yang memiliki hati yang sangat rumit, kebetulan melirik bangunan di sisi jalan dan tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan tergesa-gesa. Itu benar, begitulah caramu pulang. Sopir itu menjawab, tidakkah aku mengenali jalan pulangku? Kamu sengaja mengambil jalan memutar yang panjang, kan? Lu Xinran berkata sambil mencibir. Hah? Cantik ah? Ini kamu tidak tahu itu, jalan ini tidak jauh, hanya dengan kamu sering berjalan mungkin tidak sama, saya hanya pergi ke depan, dan kemudian menyusuri jalan setapak, tidak akan lama untuk dapat rumah Anda, jadi pergi lebih bisa menghemat banyak waktu itu. Kata pengemudi itu dengan senyum ceria. Omong kosong, saya telah tinggal di Tianhai selama 5 atau 6 tahun, tidak ada jalan di sini yang tidak saya kenal, hentikan mobil, atau saya akan memanggil polisi. Lu Xinran berteriak dengan marah. Sebaiknya kamu duduk dengan patuh, kamu jangan sungkan untuk berbelit-belit denganku. Ini di jalan, kecepatan mobilku mencapai 80, jika kamu ingin mati bersamaku, aku tidak keberatan, toh, aku hanya gangster kecil, hidup murah. Jika saya mati, seseorang akan membantu saya untuk menghidupi keluarga saya tidak takut. Karena hal-hal telah terungkap, pengemudi tidak lagi bersembunyi, mengungkapkan senyum dingin, melalui kaca spion, Lu Xinran melihat wajah sebenarnya dari pengemudi, kepala botak yang tampak garang, dahi dan bekas luka memanjang ke mata, hampir mampu membuka matanya. Ini adalah orang yang dapat menakuti anak kecil hanya dengan penampilannya, dan dengan senyum dinginnya, bahkan Lu Xinran meringis. Siapa kamu dan apa tujuan menyanderaku? Meskipun dalam bahaya dan tidak tahu apa yang akan dia hadapi selanjutnya, Lu Xinran menjadi tenang dan mulai berbicara dengan pengemudi. Saya hanya orang biasa, saya hanya dipercaya untuk membawa Anda ke suatu tempat. Anda tidak perlu khawatir, saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda sampai Anda mencapai tujuan Anda. Kata pengemudi, siapa yang menyuruhmu menyanderaku? Lu Xinran bertanya. Kamu akan tahu ketika kamu sampai di tujuanmu. Pengemudi itu menggelengkan kepalanya dan tentu saja menolak untuk mengatakan siapa yang ada di atas sana. Lu Xinran mengangkat teleponnya dan tanpa ragu sedikit pun menelepon polisi. Namun, yang mengejutkannya, teleponnya tidak memiliki sinyal. Apakah Anda ingin memanggil polisi tetapi menemukan bahwa tidak ada sinyal di telepon? Oh, lama diharapkan Anda akan memanggil polisi. Bagaimana mungkin kita tidak siap? Mobil ini dipasang dengan perangkat pelindung. Semua informasi elektronik akan diblokir. Saya katakan Anda seorang wanita jangan membuat keributan. Tetap patuh, atau yang rugi adalah Anda. Pengemudi itu tertawa puas, tetapi tawanya membuat Lu Xinran merasa putus asa. Pintu mobil terkunci, dan mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk melarikan diri.
tidak ada sinyal, satu-satunya cara untuk memanggil bantuan juga hilang, dia hanya bisa duduk dan menunggu kematian. Seandainya aku tahu, aku seharusnya tidak menolak Xiang yang mengirimku. Lu Xinran menyesal dalam hatinya karena menolak transportasi Xiang Yang. Tidak, bahkan jika dia juga ada di sana, di jalan ini, tidak ada yang bisa dia lakukan, dia hanya bisa duduk dan menunggu kematian, dan kemudian itu hanya akan menjadi satu kehidupan lagi. Lu Xinran menggelengkan kepalanya lagi dan merasa senang bahwa dia tidak membiarkan Xiang yang mengirim dirinya sendiri. Jika tidak, Xiang yang akan ikut juga. Saya harus mengatakan bahwa Lu Xinran, kualitas hati kepala sekolah Dewi terlalu bagus, dia masih tidak tahu kemana pihak lain akan mengirimnya. Namun dia masih bisa berpikir dengan tenang, jika itu adalah wanita biasa, dia akan ketakutan setengah mati, kepalanya akan kosong dan menangis kesakitan. Masih ada harapan. Lu Xinran diam-diam berpikir, dia bukan wanita yang lembut, tetapi seorang ahli Taiji Chuan, dan berlatih teknik bertarung, pria besar biasa, dia mampu menangani 2 atau 3 tanpa masalah. Oleh karena itu, dia diam-diam bersiap, menunggu waktu untuk turun dari mobil, dia tiba-tiba menyerbu, selama mekanisme divisi ini, kapan waktu akan dapat menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mimpi itu indah, kenyataannya kejam. Ketika taksi melaju ke gudang untuk berhenti, Lu Xinran melihat sebuah gudang yang ditinggalkan berdiri di sekitar puluhan bersenjatakan tongkat dan bahkan seseorang dengan pistol, dia langsung putus asa. Pertempuran semacam ini, bahkan pasukan khusus bukanlah lawan, kan? Belum lagi pihak lain memiliki senjata, hanya lusinan pria besar ini, yang tidak bisa ditangani oleh orang biasa. Orang-orang ini bukan gangster biasa. Lu Xinran mengerti bahwa tidak mungkin gangster biasa memiliki senjata, senjata benar-benar dilarang di Longsuo, kecuali mereka yang diizinkan secara resmi, mereka yang dapat muncul dengan senjata adalah orang-orang dari kekuatan besar Dao ekstrim. Sudah lama, sekelompok pria besar mengepung seorang pemuda ke taksi, wajah pemuda itu dengan senyum gila, ketika melihat Lu Xinran, warna gila di matanya membuat orang merasa takut, dia tidak lain adalah Wang Chunming yang berkendara ke SMA pertama Tianhai sekolah untuk mengakui cintanya kepada Lu Xinran sebelumnya tetapi dihancurkan oleh Xiang Yang. Wang Chunming, bagaimana kabarmu? Melihat situasi ini, bagaimana mungkin Lu Xinran masih tidak mengerti awal dan akhir dari masalah ini, dia dengan marah memelototi Wang Chunming. Ini aku, bagaimana dengan itu, apakah kamu merindukanku? Wajah Wang Chunming dengan ekspresi dipukuli, tersenyum pada Lu Xinran, setelah melepas penyamarannya, wajahnya tidak lagi memiliki kerendahan hati dan sopan sebelumnya, tetapi mengungkapkan cahaya gila seperti binatang buas. Lu Xinran mengerutkan kening dan berkata, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Apa yang aku inginkan? Oh, menurutmu apa yang aku inginkan? Wang Chunming tampak seperti orang gila, meraung, kamu berkata, sejak sekolah menengah aku mengejar, kamu pergi belajar di negara asing, untuk mengejarmu pergi, ketika di luar negeri, aku membantumu dalam segala hal, tetapi kamu tidak tergerak sama sekali, kamu malah mengikuti pria liar, tidak ada wanita yang berani melakukan ini padaku, kamu yang pertama, kamu sangat baik, sangat baik. Karena kamu sangat tidak berperasaan, maka jangan salahkan aku, karena terbuka mengejar Anda tidak bisa, saya tidak mengejar, hari ini saya akan menanggalkan pakaian Anda untuk melihat apa perbedaan antara Anda dan wanita lain. Pada saat yang sama tangan Chunming mengulurkan tangan untuk meraih Lu Xinran. Lu Xinran menatap tatapan, tendangan di masa lalu, tangan pada saat yang sama, siap untuk menangkap Wang Chunming biarkan orang-orang ini melempar tikus. Namun, idenya bagus, ingin mencapai tetapi tidak begitu mudah. Wang Chunming sisi dari pria besar di Lu Xinran bergerak pada saat yang sama, dia dengan berani menendang, langsung satu kaki dan Lu Xinran menendang bersama. Pria besar itu tidak bergerak, tetapi Lu Xinran jatuh ke tanah setelah mundur beberapa langkah dan tidak stabil. Orang, masih ingin memukulku, beri aku untuk menangkapnya, orang tua hari ini akan berada di antara putarannya. Wang Chunming berteriak marah, sekelompok orang dengan wajah mengerikan mendekati Lu Xinran. Wanita adalah kutukan, Wang Chunming setidaknya adalah putra wakil kapten kelompok belajar, namun dia dipaksa melakukan ini oleh seorang wanita, tetapi jika bukan karena wanita ini, bagaimana kita bisa terlibat dengannya? Wang Chunming, kita harus berterima kasih kepada wanita ini dengan benar. Tepat di lantai 2 gudang, seorang pria berjas parit dengan cerutu di mulutnya berkata sambil tersenyum cek-cek. Kakak Chong, wanita itu cukup cantik,
haruskah kita membiarkan saudara laki-laki itu bersenang-senang nanti? Seorang pria besar di sebelah pemuda itu memandang Lu Xinran di bawah, mau tidak mau menjilat bibirnya, wajahnya menunjukkan cahaya posesif yang gila. Menghadapi wanita cantik seperti Lu Xinran, tidak ada pria yang bisa menahan diri. Wanita ini tidak sederhana, wakil kepala sekolah SMA pertama Tianhai, dengan kekuatan nyata, yang dikenal sebagai permaisuri pendidikan, biasanya tinggi di atas, tetapi sekarang untuk dimainkan oleh saudara-saudara, pikirkan kegembiraannya, tes. Pria yang dikenal sebagai Chong, itu berkata sambil menjilat bibirnya juga, bermain dengan wanita seperti itu, bahkan sebelum aku menidurinya, hanya memikirkannya dalam pikiranku sudah mengasyikkan. Sekelompok orang dengan wajah garang datang ke arah Lu Xinran, wajah mereka dengan senyum membuat hati Lu Xinran tenggelam, ketenangannya tiba-tiba menghilang tanpa jejak, muncul di depannya adalah situasi putus asa, dia tidak tahu saat ini siapa yang bisa datang, untuk menyelamatkan mereka, mungkin, tunggu sampai besok atau lusa, mayat mereka akan ditemukan oleh polisi, kan? Memikirkan hal ini, mata Lu Xinran menunjukkan warna yang gila, berteriak dengan marah, jangan datang, atau aku akan mati di sini. Dia tahu bahwa hanya berbicara tanpa tindakan tidak memiliki pencegahan, saat ini, keraguan apapun hanya akan membuatnya kehilangan kesempatan, dan saat dia berbicara, dia langsung membanting kepalanya ke tanah dengan panik. Tabrakan ini, Lu Xinran kekuatan penuh, jika benar-benar dipukul, bahkan jika tidak mati atau gegar otak menjadi sayuran, tetapi dia tidak takut, dia lebih suka mati di sini, karena dia mengerti bahwa saat ini, dalam menghadapi orang yang sudah gila. Wang Chunming dan kelompok pria besar ini, jika dia hidup, akhirnya lebih mengerikan daripada mati. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa membiarkan mereka menghina kepolosanku. Lu Xinran sangat yakin bahwa dia lebih baik mati karena tidak bersalah. Aku ingin tahu siapa yang akan sedih jika aku mati. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di kepala Lu Xinran, Xiang yang baru saja berpisah belum lama ini. Apakah itu dia? Tanah semakin dekat dan dekat, pikiran di kepalanya berputar lebih cepat dan lebih cepat akhirnya ada akhir, dia memejamkan mata dan menunggu saat terakhir datang, namun, setelah beberapa saat, mungkin sedetik, mungkin beberapa lusin detik, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah, bagaimana lantai menjadi lunak. Aduh, kamu gadis bodoh, tidakkah kamu tahu bahwa kamu tidak bisa bunuh diri sampai saat terakhir? Sebuah suara yang familiar terdengar, sebuah suara dengan perayaan, perhatian, dan kemarahan. Lu Xinran membuka matanya karena terkejut dan melihat tangan besar dengan kehangatan memegang dahinya. Mengangkat kepalanya untuk melihat pemilik tangan itu, bukankah Xiang yang baru saja berpisah? Kamu, kenapa kamu di sini? Melihat pria di depannya dengan perhatian namun penuh aura pembunuh, Lu Xinran ingin menangis. Dia tidak menangis sejak dia berusia 10 tahun, tapi hari ini, dia tidak bisa menahan lagi. Air mata jatuh setetes demi setetes, jatuh, seperti anak kecil yang sedih. Jangan menangis, aku tahu kamu sedih, jangan khawatir, aku akan membantumu membalas dendam nanti. Begitu dia melihat Lu Xinran meneteskan air mata, Xiang yang langsung panik, dan tangannya sibuk membantu Lu Xinran menghapus air mata di wajahnya. Wow, Xiang yang tidak bergerak dengan baik, ketika dia membantu Lu Xinran menyeka air mata, Lu Xinran tiba-tiba tidak bisa lagi menahan tersedak dan menangis, dan bahkan seluruh orang melompat ke pelukan Xiang yang, memeluk erat Xiang yang, mengeluarkan tangisan yang keras. Jangan, bagaimana menangis lebih keras dan lebih keras, hati Xiang yang tertekan, bagaimana wanita ini seperti ini, semakin menghibur semakin kuat tangisannya. Itu kamu nak, aku sedang berpikir untuk mencarimu. Kamu benar-benar datang ke pintuku sendiri, haha, bagus, bagus. Wang Chunming melihat kemunculan Xiang yang tiba-tiba, tidak hanya dia tidak marah, tetapi dengan kegembiraan, dia merasa bahwa hari ini adalah hari keberuntungannya, Tuhan sangat baik padanya, dia baru saja meminta, saudara Chong, untuk meminjam anak buahnya dan kuda, awalnya dia hanya ingin membawa Lu Xinran, jalang, orang, ini untuk diurus. Aku tidak menyangka bahkan Xiang membuat Lu Xinran tersipu malu, dan dalam hatinya dia berkata, dalam hatinya, apakah aku wanitanya? Aku, kapan aku menjadi wanitanya? Laozi akan mengambil wanita sialan ini untuk melakukan apa? Hari ini aku tidak hanya akan memindahkannya, tetapi juga menelanjanginya di depanmu, dan wanita kejam menidurinya. Wang Chunming tidak memiliki sikap lembut seperti biasanya, dia terlihat seperti orang gila dan meraung kegirangan. Lu Xinran mengangkat kepalanya dari lengan Xiang yang,
Tatapan dinginnya menatap Wang Chunming. Aku tidak menyangka kamu menjadi orang seperti ini, kamu hanyalah sampah yang sopan, binatang buas, kamu akan dikenai sanksi oleh hukum lebih cepat, atau nanti. Haha, kamu pikir terlalu naif, hukum hanya berguna untuk yang lemah, tetapi untuk yang kuat, hukum hanyalah hiasan. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa lihat, nanti aku bunuh anak ini, maka akan ada menjadi hukum untuk memberi saya sanksi. Wang Chunming mencibir dan berkata, luar biasa. Xiang yang mengacungkan jempol kepada Wang Chunming, kenapa dia tidak menyadari bahwa orang ini memiliki kesadaran yang begitu tinggi ketika dia melihatnya terakhir kali. Wajah Wang Chunming langsung menunjukkan ekspresi puas. Nak, hanya karena kamu sangat cepat, biarkan kamu mati sedikit lebih cepat nanti. Saya khawatir bukan terserah Anda untuk memutuskan bagaimana saya mati, kan? Xiang yang memandang pria yang berdiri di lantai 2 dengan cerutu di mulutnya, melambai padanya seolah-olah dia sangat akrab dengannya, dan menyapanya, halo, turun dan bicara. Pasti ada yang salah dengan kepala orang ini. Semua orang memandang Xiang yang dengan mata yang sama seperti orang bodoh, saat ini tidak memikirkan bagaimana memohon pengampunan dan masih melambai kepada bos musuh, menurutmu kamu ini apa? Apakah ayah baptis dunia bawah tanah Tianhai? Saudara Chong, orang ini punya masalah dengan kepalanya, kan? Orang di samping Brother Chong tidak bisa menahan sudut mulutnya, menatap Xiang yang dengan tatapan yang sama seolah-olah dia idiot. Awalnya dia masih merasa cukup keren untuk menghabisi orang ini nanti, tapi sekarang dia merasakan itu, benar-benar tidak ada yang bisa dibanggakan ketika dia menghabisi orang idiot. Lihat penampilannya yang percaya diri, entah dia bermasalah dengan kepalanya atau dia sangat percaya diri. Menarik, di depan begitu banyak saudara, dia masih bisa menghadapinya dengan percaya diri. Saya ingin melihat modal apa yang dia memiliki. Chong mengisap cerutunya, dan kemudian menghembuskan cincin asap yang indah. Pergilah, turun dan lihatlah. Ya, saudara Chong memimpin sekelompok orang menuju lantai bawah, dan dalam sekejap mata, dia tiba di depan Xiang Yang dan yang lainnya, dan anak buahnya memiliki selusin senjata yang semuanya ditujukan ke Xiang Yang. Kamu pergi dengan cepat, pihak lain memiliki senjata. Baru saat itulah Lu Xinran ingat bahwa pihak lain memiliki senjata dan buru-buru menyuruh Xiang Yang pergi. Pergi? Apakah kamu pikir dia Superman? Untuk bisa berjalan bahkan di depan begitu banyak senjata, kamu benar-benar terlalu memikirkannya. Wang Chunming mencibir dan mengalihkan pandangannya ke Chong. Chong, kenapa kamu turun? Saya ingin melihat modal apa yang harus dia hadapi begitu banyak dari kami dan masih bisa tenang dan nyaman. Saudara Chong berkata dengan senyum tipis. Kakak Chong terlalu memikirkannya, anak ini hanya berpura-pura tenang, nanti dia akan menangis dan memohon belas kasihan di atas lututnya, kata Wang Chunming. Hanya karena kamu mengatakan itu, aku tidak akan mengampunimu bahkan jika kamu memohon belas kasihan nanti. Xiang yang berkata sambil tersenyum. Kamu masih keras kepala di akhir hidupmu. Wang Chunming mencibir. Xiang yang mengangkat bahunya, mengalihkan pandangannya ke Brother Chong, tersenyum dan melambai. Anak muda baik-baik saja, ada begitu banyak senjata di bawahnya. Untungnya, itu semua karena saudara-saudara memandangku. Chong berkata dengan rendah hati. Itu benar, jika kamu memandangmu, kamu adalah, saudara Chong, jika kamu memandang rendah dirimu, kamu tidak lebih baik dari sampah. Xiang yang berkata dengan sengit. Kamu mencari kematian. Setelah mendengar kata-kata Xiang Yang, orang-orang, saudara Chong, segera menjadi marah. Salah satu pria besar yang berdiri di belakang saudara Chong menyerbu langsung ke arah Xiang Yang. Lao Zi akan meremukkan tulang-tulang di tubuhmu sedikit. Semua orang bisa mengucapkan kata-kata kejam, tetapi sangat sedikit yang bisa diwujudkan. Xiang Yang masih memiliki senyum di wajahnya, menepuk tangan kecil Lu Xinran, yang tegang dan tegang karena ketegangan, hanya berdiri di tempat, diam-diam menunggu pria besar itu bergegas. Anak ini sudah mati, kekuatan pukulan kepala besi ini bahkan seekor sapi akan terbunuh, dia tidak berani menghindar atau berdiri bodoh, benar-benar mencari kematian. Anak buah, Chong, mencibir dan berkata, Iron Head, jangan bunuh dia sekaligus dengan terlalu banyak kekuatan, bersenang-senanglah dulu sebelum kamu membunuhnya. Seseorang berteriak keras. Saat mereka tertawa dan berteriak, tinju kepala besi sudah diledakkan ke arah Xiang Yang, sasaran pukulan ini adalah kepala Xiang Yang, wajahnya menunjukkan ekspresi mengerikan, seolah-olah dia sudah melihat orang yang berani memprovokasi kepala bosnya dihancurkan, dan otaknya bercampur dengan darah yang mengalir keluar.
Itu terlalu lambat. Xiang yang menggelengkan kepalanya dan perlahan mengulurkan tangannya, dengan santai meraihnya, dan langsung meraih tangannya di tengah tatapan Iron Head yang luar biasa. Iron Head mengerahkan dirinya dan mencoba melepaskan diri, tetapi dia terkejut menemukan bahwa kekuatan anak kurus ini ternyata sangat kuat, dan dengan kekuatannya, dia tidak bisa melepaskan diri sedikit pun. Wajah Iron Head merah, tidak malu-malu, tetapi terlalu memaksakan diri untuk menahan wajah merah itu. Ada yang salah, pukulan Tai itu benar-benar diblokir, anak ini adalah seorang praktisi. Orang di samping, Chong, mau tidak mau berkata. Saya bisa melihat, kekuatannya tidak kecil, tidak heran sangat percaya diri. Saudara Chong, mengangguk perlahan, tidak terkejut. Biarkan aku yang melakukannya. Pria besar lain yang lebih kuat di samping, Saudara Chong, melangkah keluar, ukuran tubuhnya sangat besar, otot-ototnya menonjol seolah-olah dia adalah tumpukan gunung daging, tetapi tumpukan gunung daging ini bukan daging gemuk, tetapi daging tanpa lemak yang keras. Dia bergegas dengan langkah cepat, dan setiap langkah mengguncang tanah, seolah-olah 1000 tentara bergegas. Saudara Chong benar-benar dikelilingi oleh banyak talenta. Wang Chunming tampak ketakutan, tumpukan daging gunung seperti itu tidak perlu mengatakan bagaimana cara bertarung, bahkan ditekan juga dapat menghancurkan diri mereka sendiri sampai mati. Semakin dia terlihat semakin mengasyikkan, pikir dia menjanjikan kondisi, Saudara Chong, tanyakan padanya untuk membantu benar-benar melakukan terlalu benar, dengan begitu banyak ahli, ada apa yang tidak bisa dilakukan. Hati-hati, Lu Xinran tampak ketakutan, tumpukan daging gunung ini bergegas, bahkan tanah bergetar, dapat dilihat kengeriannya, dia membandingkan dengan ukuran Xiang yang untuk mengetahui kekuatan keduanya. Jangan khawatir, aku di sini untuk segalanya. Xiang yang memberi Lu Xinran pandangan yang meyakinkan, sebuah kalimat sederhana, tetapi membiarkan hati Lu Xinran yang ketakutan menjadi rileks, dia diam-diam menatap Xiang Yang, tanpa sadar, bayangan pria yang berdiri di depannya pada saat kritis ini telah terukir ke dalam hatinya. Aku akan bersenang-senang denganmu, tetapi kakakmu datang terlalu cepat, aku harus mematahkan setiap tulang di tubuhmu terlebih dahulu. Xiang yang menatap, kepala besi, dengan tatapan yang sangat menyesal, yang terakhir tiba-tiba marah, apa matamu? Laozi bukan lawanmu ya, saya akui bahwa Anda lebih kuat dari saya, tetapi Anda ingin menghancurkan tulang Laozi sebelumnya Lemak Dun datang, apa yang membuatmu begitu percaya diri, hanya karena kekuatanmu sedikit lebih kuat dariku. Aku tidak percaya kamu bisa menghancurkan tulangku. Iron Head menatap Xiang yang dengan marah, merasa bahwa ini adalah saat yang paling memalukan dalam hidupnya, tinjunya yang sombong dicengkeram oleh seseorang, orang ini masih dengan tenang mengatakan bahwa dia akan menghancurkan tulangnya, ini jelas yang baru saja dia katakan, siapa yang dia mencuri kata-katanya sendiri untuk menyindir dirinya sendiri. Kau tidak percaya kan? Wajah Xiang yang dengan senyum main-main, melirik sepasang gunung daging yang sudah akan bergegas ke depan, matanya menjadi sangat parah, satu tangan meraih lengan, kepala besi, langsung mengangkatnya seluruh orang ke tanah berayun ke bawah. Suara teriakan kepala besi belum jatuh, seluruh tubuhnya telah dihancurkan dengan kejam di tanah, kali ini, hancurkan seluruh tubuhnya bingung, pusing, sakit tubuh mengatakan kepadanya bahwa orang ini benar-benar ingin mematahkan tulang tubuhnya, dan tidak hancur, tapi untuk menghancurkan. Apakah Anda tahu cara memukul ular yang paling efektif? Xiang yang melirik gunung daging yang masih 2 atau 3 meter dari bergegas di depannya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, untuk mengalahkan seekor ular, Anda hanya perlu meraih ekor ular itu dan menggoyangkannya dengan lembut untuk menghancurkannya, tulangnya, maka ular itu tidak bisa menggigit tidak peduli seberapa ganasnya itu. Kata-kata itu jatuh, Xiang yang sekali lagi mengayunkan kepala besi, kali ini bukan dengan menabrak, tetapi langsung meraih lengannya dan mengguncangnya, seolah-olah meraih ular dan mengguncangnya. Suara, klik, terus keluar, dengarkan baik-baik, itu adalah suara di dalam kepala besi, dikombinasikan dengan kata-kata Xiang yang sebelumnya, semua orang menarik napas dingin, ini adalah suara tulang kepala besi retak. Tai itu tidak berteriak karena dia sudah pingsan, tapi Xiang yang jelas tidak akan membiarkan dia memiliki waktu yang begitu mudah, hanya untuk melihat Xiang yang memberinya tepukan ringan di tubuhnya, dan dia bangun lagi. Tolong. Tatapan sulit Tai itu melihat ke arah Fatitun, berharap dia akan segera datang untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Mengaum. Turunkan dia. Fatitun tidak mengecewakan Tai Head, dia meraung dan bergegas, mengayunkan lengannya yang beberapa kali lebih besar dari paha Xiang Yang dan menghantamkannya ke arah Xiang Yang.
Siang yang tertawa pelan dan langsung memindahkan Taitu ke tengah dirinya dan Fatidun, membiarkan Fatidun kali ini memukul keras dada Taitu. Hancur ini, kepala besi tampaknya dilindas truk berat, mata bulat, mulut terus-menerus memuntahkan darah. Siang yang melemparkan kepala besi itu ke kaki dermaga yang gemuk, menatapnya dengan marah. Saya katakan Anda gemuk terlalu banyak, bahkan jika Anda biasanya bermusuhan, tetapi saat ini Anda memiliki musuh yang sama, bagaimana Anda bisa jatuh kembali di medan perang? Lihat, Anda membantunya menghancurkan semua tulang di dada sekaligus. Hidup ini hampir selesai. Sayangnya, Anda tidak benar melakukannya. Bos Anda akan marah ketika dia melihat ini, jadi banyak senjata. Bahkan jika kamu ingin membunuh bosmu, itu tidak mungkin. Aku tidak, kamu berbicara omong kosong, aku tidak melakukannya dengan sengaja. Humpty Dumpty berteriak kesal, berhenti untuk menoleh untuk melihat bosnya, Chong, dan menjelaskan, Chong, kamu harus percaya padaku, aku tidak bermaksud melakukannya. Tentu saja kamu tidak bermaksud begitu, tetapi kamu melakukannya dengan sengaja, semua orang bisa melihatnya, begitu banyak orang yang buta mata. Ayo, kemari, berdiri di belakangku, aku akan melindungimu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia diinterupsi oleh Xiang Yang. Kamu apa kamu? Cepat dan datang, saudara yang baik, demi sujudmu, aku memutuskan untuk melindungimu. Humpty Dumpty membuka mulutnya lagi, tetapi hanya mengatakan sepatah kata pun sebelum didahului oleh Xiang Yang. Aku. Dermaga gemuk dengan cemas hampir menangis, dia benar-benar tidak bermaksud, tetapi IQ-nya jelas kurang dari 1/1000 ukuran tubuhnya, reaksi kepalanya sudah lebih lambat dari rata-rata orang. Apakah Xiang yang begitu menyambar kata-kata? Dia tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan, berdiri di tengah menghadap bosnya, Chong, tangan dan kaki bingung seperti anak kecil yang dirugikan. Cukup, Saudara Chong, angkat bicara. Setelah teriakan keras, berkata langsung kepada Fatih, saya percaya Anda pergi dan bunuh dia di telepon. Kata-kata, Saudara Chong, seperti suntikan kepastian bagi Fatih. Dia langsung bersemangat, menyeringai bahagia saat dia berbalik dan bergegas menuju Xiang Yang. Perut Fatih terlalu besar, bahkan dengan kepala tertunduk, dia tidak bisa melihat apa yang ada di bawah kakinya, dan ketika dia tidak hati-hati, dia langsung saja mengenai dada Taitu, dan ini langsung menginjak Taitu, yang awalnya tidak memiliki beberapa napas tersisa, dan memutar matanya, berdarah dari 7 lubang, dan tidak pernah terdengar lagi. Aduh, bos berdarah dingin, melihat anak buahnya sekarat, dia sengaja membiarkan orang ini menghabisinya. Xiang Yang berkata sambil menghela nafas. Xiang Yang tidak punya waktu untuk mengucapkan kalimat kedua, Fatih Tun sudah tiba di depannya, mengayunkan tinjunya ke arah wajah Xiang Yang, dan meraung pelan, aku akan membunuhmu. Xiang Yang tersenyum ringan, menarik Lu Xinran ke samping mundur selangkah, dan kemudian tangan untuk meraih dermaga lemak seolah-olah pilar sebesar lengan. Kekuatan ditarik, dermaga lemak hanya merasakan kekuatan yang kuat datang, seluruh orang jatuh turun ke arah depan. Ini belum selesai, di dermaga gemuk untuk jatuh, kaki kanan Xiang Yang menuju pantatnya ditendang, hanya untuk mendengar suara, bang, di mata orang-orang tidak percaya, seolah-olah semut mendorong gajah, dermaga gemuk setidaknya 5 atau 600 pon gunung daging adalah Xiang Yang ditendang terbang lebih dari 10 meter, langsung keluar dari pintu gudang, dan keluar dari setelah pintu gudang tidak berhenti, terus terbang beberapa meter sebelum jatuh ke bawah. Suara keras datang, bersama dengan debu dan asap naik, tanah bergetar, Xiang Yang tersenyum dan bertepuk tangan, putaran pertama, kemenangan.